Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama membahas tentang lembaga keuangan mikro syariah. Jadi memang untuk materi ini mungkin sudah didapatkan di beberapa matkul sebelumnya. Jadi saya hanya pada kesempatan ini sedikit meringkas tentang poin-poin penting lembaga keuangan mikro syariah. Karena harusnya nih ada satu mata kuliah sendiri kalau kalian teman-teman ngambil jurusannya kan ekonomi pembangunan. Kalau teman-teman mengambil S2-nya mungkin nanti mau ke ekonomi syariah atau S1-nya ekonomi syariah itu lembaga keuangan mikro syariah itu ada satu matkul sendiri dan pembahasannya sangat banyak. Jadi untuk pertemuan kali ini saya hanya akan membahas ringkasannya dan poin-poinnya saja. Jadi sebenarnya apa sih lembaga keuangan mikro syariah? Nah, pada outline kali ini yang akan kita bahas hanyalah 4 poin saja. Yang pertama tentang definisi lembaga keuangan mikro, sejarah lembaga keuangan mikro ini secara konsep umum ya, konvensional, belum ada syariah masuk. Kemudian barulah masuk ke lembaga keuangan mikro syariah. Setelah itu masuk ke karakteristik lembaga keuangan mikro syariah. Baik, mari kita selanjutnya. Nah, mulai dari pengertian apa sih sebenarnya pengertian lembaga keuangan mikro. Nah, lembaga keuangan mikro atau yang biasa disingkat dengan LKM itu lebih populer disebut dengan microfinance. Jadi teman-teman kalau membaca jurnal internasional ataupun situs yang berbahasa Inggris maka lebih terkenalnya itu adalah microfinance. Jadi kata kuncinya adalah kata kunci microfinance. Didefinisikan sebagai penyedia jasa keuangan bagi pengusaha kecil dan mikro serta berfungsi sebagai alat pembangunan bagi masyarakat pedesaan. Jadi intinya itu lembaga mikro itu apakah itu masuk lembaga mikro atau bukan lembaga mikro itu berdasarkan segmen pasarnya. Yang namanya lembaga mikro itu mentarget kelas menengah ke bawah. Karena misalnya nanti yang kelas-kelas besar itu udah dihandle sama bank atau jasa keuangan lainnya yang sifatnya itu modelnya banyak seperti modal ventura atau perbankan itu mainnya menengah ke atas. Tapi kalau mikro itu segmennya memang menengah ke bawah dan biasanya diuntukkan untuk masyarakat pedesaan. Nah, Tohari menjelaskan dalam definisinya LKM adalah lembaga yang memberikan jasa keuangan bagi pengusaha mikro dan masyarakat berpenghasilan rendah, baik itu secara formal, semi formal, dan informal, yang tidak dilain dengan oleh lembaga keuangan formal dan telah berorientasi pasar untuk tujuan bisnis. Jadi dia udah usaha, ada mau niatan pengen bisnis, segmennya menengah ke bawah dan misalnya kalau dia pinjam-pinjam ke bank itu akan repot. Misalnya dia punya model, kalau kalian pernah ke pasar, jadi pasar itu arus kasnya itu cepet dia. Jadi sehari beli langsung habis gitu. Jadi nggak bisa jangka panjang yang bisa menangani tiap hari pembayarannya, yaitu ya yang lembaga mikro misalnya BMT lah atau koperasi lah yang mau datang ke pasar-pasar. Jadi misalnya pagi itu dia butuh modal untuk kulaan, katakanlah kulaan cabai gitu kan. Kemudian sore sampai sehari itu dijual dan hasil untungnya langsung dibagikan ke lembaga penyedia jasa keuangan itu. Nah kalau perbankan kan nggak bisa kayak gitu tiap hari narik I, tiap hari narik I, tiap pagi ngasih pinjaman, tiap hari narik I. Nah pola-pola yang fleksibel seperti itu bisanya dikelola oleh segmen mikro kecil dan menengah atau lembaga keuangan mikro. Biasanya kalau prinsip syariah itu biasanya BMT yang sering saya temui. Kalau yang biasanya kalau yang enggak syariah itu kayak semacam bank detail itu dia memanfaatkan itu biasanya bunganya lebih tinggi. Hmm. Tapi bank detail kan bukan bentuk lembaga jadi kayak oknum atau individu yang mencari keuntungan dengan meminjamkan orang-orang. Nah biasanya itu bunganya tinggi oleh sebab itu ada solusinya ya lembaga keuangan mikro secara konvensional loh ya. Nah kalau dalam Asian Development Bank atau EDB, LKM atau microfinance didefinisikan sebagai sebuah lembaga yang menyediakan jasa penyimpanan
atau deposit, baik pun itu kredit, pembayaran berbagai transaksi jasa, serta transfer keuangan yang ditujukan bagi masyarakat miskin dan penggunanya itu kelasnya itu kelas-kelas kecil seperti itu. Nah, bentuk LKM itu ada beberapa macam, bisa bentuk lembaga formal seperti bank desa dan koperasi, ini secara badan hukum ya, dan bisa juga lembaga semi formal, misalnya organisasi non pemerintah, sumber-sumber informal, misalnya pelepas uang, atau di dalam RT itu ada namanya perkumpulan bapak-bapak abang jago atau apalah, dia bikin komunitas yang bapak-bapak yang kerja di sawah atau apa, dia ngumpulin duit dan uangnya itu boleh dipinjamkan untuk transaksi teman-teman yang lainnya. Ya bisa seperti koperasi ataupun yang lainnya yang nggak formal juga nggak apa-apa. Nah, kalau ini di dalam Bank Indonesia mendefinisikan kredit mikro itu kredit yang diberikan kepada para pelaku usaha produktif baik perorangan maupun kelompok yang mempunyai hasil penjualan itu maksimal 100 juta per tahun. Nah, menurut BI ini LKM dibagi jadi dua kategori. Yang pertama kategori bank serta LKM yang non bersifat bank. Kalau yang bersifat bank itu ada BRI Unit Desa, ada Bank Perkreditan Rakyat, ada BPR itu, kemudian ada Badan Kredit Desa BKD. Nah, LKM yang berwujud non bank atau badan hukumnya non bank bisa koperasi simpan pinjam, KSP atau unit simpan pinjam, USP atau lembaga dana kredit, Baitul Mal Watambil atau BMT, kelompok swadaya masyarakat, KSL dan kredit union, dan masih banyak lagi yang lain-lainnya. Nah, sedikit kita akan masuk ke dalam sejarah. Jadi pada tahun, menurut Anibut, pada tahun 1800 sampai era 2000-an, abad ke-20, bangsa Indonesia itu mengalami krisis ekonomi. Ada ya, baik krisis ekonomi itu sebenarnya juga nggak cuma ekonomi sih. Ada masalah sosial, politik, dari dan fisik dari waktu ke waktu secara beruntun. Karena pada era-era tersebut hanya ada pemberontakan, ada pergantian pimpinan, ada inflasi terbesar juga terjadi di situ, ada orde baru mulai lengser, pokoknya banyak sekali cobaan yang dialami oleh Indonesia. Nah, barulah pada ini kita agak mundur sedikit. Clifford sama Wood itu menjelaskan Indonesia khususnya Jawa itu pernah memperoleh peluang untuk take off menuju pertumbuhan ekonomi tahun 1870-an setelah dilakukan perubahan terhadap UU Agraria. Nah, pada tahun 1830 sampai era 1870-an itu diterapkan sistem ekonomi komando di mana rakyat tidak diberi kesempatan berkembang. Ya ini ada pro kontra sih, tapi beberapa pakar ekonomi menganggapnya sistem ekonomi komando ini rakyat ini tidak diuntungkan. Nah, pada tahun 1870-an telah berdiri dan beroperasi bank-bank rakyat, bank desa dan lumbung desa. Nah, ini nanti pada tahun 1896 itu cikal bakal Bank Rakyat Indonesia atau BRI itu muncul melalui PPI tahun 1946 tanggal 22 Februari, yang sebelumnya adalah Bank Tani Nelayan. Itulah prosesnya. Kemudian tahun 1930 bank-bank ini ternyata berhasil bertahan di tengah depresi dan punya daya tahan yang tinggi. Kemudian objek pemasaran perkreditannya adalah sektor usaha kecil dan mikro. Nah, memang kalau memang sektornya kecil dan mikro, dia lebih resilient terhadap masalah-masalah ekonomi makro ya. Apa misalnya nilai uang tukar Indonesia melemah atau harga dolar naik, harga saham naik, itu sebenarnya nggak terlalu berpengaruh pada sektor mikro, karena mikro itu mainnya kebanyakan mikro itu sektor-sektor yang real, yang yang sederhana lah, misalnya jual beli cabai di pasar, kemudian ada usaha-usaha kecil jualan ini. Jadi sektornya mainan uangnya juga nggak banyak gitu. Untungnya sedikit, yang bermain juga sedikit. Jadi ada efek-efek ekonomi makro kurang terlalu berpengaruh, apalagi beda sama perusahaan yang bergeraknya multinasional, misalnya harga mata uang kita turun tuh, harga dolar naik itu, kemudian nanti
impor ekspornya juga terpengaruhi dan lain sebagainya. Itu banyak sekali variabel yang membuat perusahaan besar itu sering tiba-tiba PHK massal atau tiba-tiba dilikuidasi ya seperti itu. Tapi kalau perusahaan kecil dan mikro itu cenderungnya lebih stabil karena ketika untung juga untungnya nggak terlalu banyak, ketika rugi ya ruginya nggak terlalu besar gitu. Jadi menjaga resiliennya tetap bisa gitu. Dan itu terbukti usaha kreditnya itu jarang ada yang macet, usaha-usaha kecil itu. Nah barulah tahun 1975 KIK atau kredit investasi kecil dan KMKP, kredit model kerja permanen, itu jawaban pemerintah untuk mengatasi kesenjangan kondisi perekonomian. Nah responnya ternyata ya lumayan besar karena suku bunganya itu termasuk murah. Yang KIK itu 10,5% per tahun, KMKP 12% per tahun. Nah, tingkat suku bunga ini itu sama dengan kredit untuk BIMAS untuk petani yang besarnya 1% per bulan dan juga lebih rendah dari kredit pensiunan yang besarnya 18% per tahun. Nah, sisi lainnya persyaratannya teknisnya lebih mudah ketimbang bank-bank umum yang agak ribet administrasinya. Jaminannya lebih diutamakan pada kegiatan usahanya dan memenuhi kriteria yang layak. Jadi seleksinya nggak serumit di perbankan. Nah, tahun 1976 sampai era 1982, jumlah nasabah KIK, KMKP meningkat sampai 48% hingga 55%. Sedangkan nilai kredit yang disetujui bank juga mengalami kenaikan rata-rata 47% untuk KIK dan 73,7% untuk KMKP. Nah, kemudian berkembang lagi dengan dukungannya Kepres tahun 39 nomor 39 tahun 1979 dan kebijakan lainnya untuk memacu golongan ekonomi lemah pribumi atau dikenal dengan golek pribumi agar mampu bersaing dalam pembangunan. Nah, posisinya ini berakhir pada akhir 1981 mencapai 9% dari total kredit yang dikeluarkan pemerintah. Tapi sayangnya golek pribumi ini itu lemah di dalam sisi hal manajemennya. Nah, sedangkan bank itu lebih memposisi sebagai lembaga keuangan komersil. Jadi bank itu secara administrasinya bagus, secara perekonomiannya kuat, tapi tujuannya sebenarnya bukan untuk agen pembangunan, lebih ke korporasi. Ya tujuannya komersil. Beda sama golek pribumi itu yang arahnya itu ke pembangunan. Cuman memang manajerialnya nggak seprofesional perbankan gitu loh. Nah, pada usia pemerintahan Orde Baru dalam pengentasan kemiskinan ditunjang dengan ada namanya kredit Kepres 14A yang ditujukan untuk kredit kelayakan usaha atau KKU dengan persyaratan yang ringan dan bunga murah 6% per tahun. Program ini juga untuk program peningkatan pendapatan petani kecil atau P4K. Nah, penilaiannya kreditnya itu bukan atas dasar agunan tapi atas dasar kelayakan usahanya. Sekali lagi seperti proyek kolateral. Nah, pada tahun awal 1990-an pemerintah itu melakukan deregulasi, yaitu setiap bank kecuali bank asing ya, itu menyalurkan kreditnya kepada pengusaha kecil sebesar 20% dari total kreditnya. Jadi ada kebijakan itu supaya apa? Supaya bank itu minjaminya nggak cuma orang-orang usaha-usaha gede doang, dia harus bantu yang kredit-kredit kecil juga. Jadi ada aturannya itu ada di space 20% tuh total kreditnya tuh untuk usaha kecil. Nah, kebijakan ini dikenal dengan paket Januari atau Pakjan 29. Pakjan 29 ini dikeluarkan pemerintah karena data dan fakta menunjukkan bahwa KIK dan KMKP secara absolut meningkat, tetapi kontribusinya bila dibandingkan dengan total kredit perbankan pada era tahun 1989 itu hanya 9,78%. Nah, sedangkan pada tahun 1984 masih 16,83% terhadap total kredit perbankan. Masuk kepada tahun 1990, tahun ini tuh mengenal pola hubungan bank dengan kelompok swadaya masyarakat. Tadi dikenal dengan PHBK. Nah, pada pelaksanaannya, bank pemerintah yang melaksanakan kegiatan ini tingkat kemacetan kreditnya kecil, yang pernah saya singgung karena memang kalau untuk peminjaman mikro
menengah ke bawah itu kreditnya lebih lancar. Bahkan pada tingkat nasional kemacetannya itu cuma di bawah 2%. Itu kalau perbankan tuh langka itu. Nah, rendahnya tingkat kemacetan kredit tersebut dikarenakan oleh tiga hal. Yang pertama memang kredit sesuai kemampuan, jadi cash flow-nya sudah menjadi bahan pertimbangan. Jadi sudah diperkirakan untuk misalnya dia pinjam sekian, bayarnya sekian dengan operasional dan sebagainya masuk akal. Nah, kelompok merasakan keterikatan dan kebersamaan yang kuat dan mapan di antara sesama anggotanya. Yang terakhir, karena yang terlibat tidak banyak, hanya bank dan KSM saja, sehingga tidak ada pengaruh birokrasi maupun tangan pihak-pihak lainnya. Nah, biasanya kalau pinjaman-pinjaman bank yang lain itu mesti macetnya lebih dari 2%. Karena kalau sektornya yang ke atas loh ya, menengah ke atas, tapi kalau sektornya menengah ke bawah itu yang ini yang pada tahun itu relatif kemacetannya rendah, bahkan di bawah 2%. Nah, pada saat itu sejak tahun 1994 pada bulan Juni tanggal 29 mulai digalakan lagi kegiatan ekonomi melalui perusahaan model Ventura. Ini model Ventura mulai bermain yang telah ada sejak tahun 1973 kepada dan sistem penyertaan model kepada pengusaha kecil. Sebenarnya model Ventura itu basicnya untuk perusahaan gede ya, tapi ini kebijakannya untuk pengusaha kecil. Nah, data statistik PMB yang ada di Indonesia berjumlah sekitar 40 perusahaan yang mendapatkan izin operasi. Faktanya hanya beberapa PMV saja yang benar-benar beroperasi. Nah, setelah ini ada krisis 97-99, daya ekonomi rakyat kembali teruji. Ada kredit rakyat seperti BRI, BPR, dan Pegadaian dapat bertahan dan berkembang untuk membiayai usaha ekonomi rakyat. Sebaliknya, bank-bank modern banyak terlikuidasi. Nah, ini di era inilah perekonomian dalam Indonesia itu diuji khususnya di perbankan ya. Nah, salah satu perbankan Islam yang bertahan sejak era itu adalah Bank Muamalat ya. Jadi bank pertama dan masih berdiri sampai saat ini. Nah, barulah kita masuk ke lembaga keuangan mikro syariah. Nah, kegiatan lembaga keuangan mikro syariah itu sebenarnya sama definisinya dengan konvensional, cuman bedanya apa? Bedanya itu terkait akad dan transaksinya, yaitu menggunakan akad-akad syariah dan tidak ada bunga. Pokoknya anti bunga lah, bunga diganti dengan akad-akad selain bunga. Jadi istilahnya bukan kalau di lembaga keuangan syariah itu mereka tidak menyebut istilah pinjaman, tapi pembiayaan. Jadi kamu mau ngapain ke bank, mau pinjam bank syariah, mau pinjam duit, sebenarnya kata itu salah. Jadi bank itu melakukan pembiayaan gitu. Ya mungkin ada beberapa akad yang itu boleh meminjam, misalnya akad Qardul Hasan. Jadi bank itu memberikan pinjaman tanpa bunga, tanpa bagi hasil sama sekali itu ya ada. Tapi kebanyakan itu bank itu mencari keuntungannya di akad pembiayaan, bukan pinjam minjam. Jadi ada sedikit perbedaan ya. Nah, yang adanya lembaga keuangan syariah ini seiring dengan adanya berkembangnya ekonomi Islam. Setelah muncul perbankan Islam, muncul aturan-aturan DSN MUI tentang ekonomi syariah, maka ekonomi Islam mulai berkembang di Indonesia, walaupun dibanding dengan Abu Dhabi, dibanding dengan Uni Emirat Arab atau tetangga kita Malaysia atau Brunei, kita termasuk yang cukup tertinggal untuk pengembangan ekonomi syariahnya. Bahkan market share-nya untuk perbankan syariahnya itu dibandingin dengan Malaysia, Brunei, Uni Emirat Arab itu lebih kecil kita. Kita masih terstuck di sekitar 5-6% kalau nggak salah. Kalau negara-negara lain udah puluhan persen, 20, 40, 60 untuk market share-nya perbankan sendiri. Indonesia masih agak jauh tertinggal. Nah, usaha bentuk-bentuk pembiayaan yang dilakukan untuk usaha kecil itu sistem cost plus dan profit sharingnya seperti jual beli, titipan, wadiah, mudoroba, musyarakah, zakat dan lain sebagainya. Ya nanti ada akadnya murabahah, jadi sistemnya jual beli yang pernah saya sampaikan sebelumnya. Kemudian ada wadiah, ada mudoroba. Mudoroba itu kerjasama bisnis, yang mana mudorib itu seorang yang mempunyai modal. Mudorib itu orang yang mengerjakan
bisnisnya sohibul mal itu yang punya uangnya, kegiatan yang namanya mudorobah. Jadi misalnya bank punya uang, kita punya ide bisnis mau ngelolanya tapi nggak punya uang, maka si bank membiayai usaha kita, pembiayaan perbankan. Namanya mudorobah. Kalau musyarakah itu bedanya sama mudorobah. Kalau musyarakah itu bedanya secara sederhana itu modalnya dari dua pihak. Jadi saya juga bagi modal, si B juga bagi modal, pengelolaannya dikelola bareng, itu musyarakah. Tapi nanti ada namanya akad mudharabah mustarokah. Itu akad kontemporer yang mana ketika di perbankan itu pada kenyataannya itu ketika memulai bisnis itu enggak semerta-merta si pengelola bisnis itu enggak punya modal, dia udah ada modal dikit, dia udah punya bisnisnya tapi ingin mengembangkannya. Nah, perlu suntikan dana, mintanya ke bank. Nah, itu biasanya masuknya akan mudharabah mustarokah. Kenapa akadnya bukan musyarakah? Karena di dalam pengelolaan usaha itu bank nggak ikut campur. Kalau musyarakah kan eh, bank itu harusnya ikut mengelola, ikut sebagai selain pemegang saham gitulah. Tapi kalau mudharabah musyarakah enggak. Si mudorib, si pengelola udah punya modal, udah punya usaha, tapi kekurangan dana minta ke bank seperti itu. Tapi si bank nggak ada kewajiban untuk pengelolaan, dia sebagai cuma sahibul mal aja gitu. Nah, prinsip lembaga keuangan syariah yang pertama itu ada adil atau keadilan. Jadi keuntungan itu ada dasar penjualan real sesuai kontribusi dan risiko masing-masing. Profit and loss sharing, kalau kamu untung ya kita bagi keuntungannya. Kalau rugi ya kita bagi kerugiannya. Nggak bisa kamu minta cuma untung doang. Kemudian ada yang namanya kemitraan atau nasabah dan pengguna dana serta lembaga keuangan itu sendiri sejajar sebagai mitra usaha untuk memperoleh keuntungan. Jadi kedudukannya sejajar, nggak ada yang lebih tinggi. Transparansi dalam keuangan syariah akan berikan laporan keuangan secara terbuka. Nah, memang kalau yang terpenting transparansi, terpenting di dalam akad-akad syariah. Kenapa? Karena kalau akad mudharabah, akad musyarakah itu keuntungannya harus didata, kelebihannya harus didata karena itu mempengaruhi porsi bagi hasil. Beda sama bank, sama proses bunga. Mau untung, mau rugi, persentase sekian persen jelas. Pokoknya tiap bulan kamu start sekian. Kalau itu enggak, dia harus berdasarkan pola keuntung ruginya. Kemudian harus universal, artinya tidak ada bedakan suku, agama, ras, golongan dalam masyarakat sesuai dengan prinsip Islam sebagai rahmatan lil alamin. Tentang dia orang Kristen atau orang Hindu, orang Buddha, rasnya dia ras orang NTT, orang Papua, orang Jawa, orang Minang, orang apa, itu nggak boleh dibeda-bedakan. Bahkan beberapa ada sebuah penelitian yang bahkan untuk ras Tionghoa, Chinese, dia lebih suka menggunakan produk-produk perbankan syariah. Itu ada di sebuah jurnal itu. Contohnya. Nah, ciri-cirinya lembaga keuangan syariah satu yang jelas di dalam menerima titipan investasi lembaga keuangan syariah harus sesuai dengan fatwa DSN atau fatwa Dewan Pengawas Syariah. Jadi ada DPS-nya yang mengawasi dan DSN itu DSN UI dia mengeluarkan aturan-aturannya. Jadi lembaga keuangan syariah itu nggak boleh menyalahi aturan-aturan tersebut. Nah, kalau dari segi hubungan antar investor, pengguna dana, lembaga keuangan dan lain sebagainya itu hubungannya sebagai mitra usaha, bukan hubungan debitur kreditur. Bisnis lembaga keuangan syariah bukan hanya berdasarkan profit oriented, tetapi falah oriented. Falah itu artinya kesejahteraan atau kemakmuran, baik di dunia maupun fil akhirat. Kemudian konsep yang digunakan transaksi lembaga syariah itu berdasarkan sistem kemitraan bagi hasil, jual beli atau sewa menyewa. Kalau transaksi komersial dan pinjam meminjam ada kode kredit guna transaksi sosial. Dan dengan catatan pokoknya semua akad-akad yang berbau unsur riba itu ditiadakan. Makanya pinjam meminjam boleh di dalam perbankan tapi akadnya transaksi sosial, ada namanya kodul hasan. Dia pinjam 10 juta balikin juga 10 juta nggak ada bunganya gitu. Nah, kemudian yang terakhir lembaga keuangan syariah itu hanya melakukan investasi yang halal, tidak menimbulkan kemudaratan serta tidak merugikan syiar Islam. Misalnya dia sebagai lembaga keuangan dia mengelola uang dari masyarakat,
uang itu kalau mau diputer, mau dibisnisin, ya bisnis yang halal, gak boleh misalnya dia nanam modal di perusahaan alkohol atau perusahaan-perusahaan yang goror, misalnya rokok. Kalau rokok kan MUI udah mengharamkan, Muhammadiyah itu udah mengharamkan rokok walaupun belum di Munas, belum sampai tanbir ya, tapi kalau fatwanya udah keluar. Kalau di NU masih makruh kalau nggak salah. Ya itu, jadi ada unsur kegororan, nggak boleh di situ. Usahanya harus jelas. Nah ini contoh-contoh lembaga keuangan mikro syariah itu ada Bank Perkreditan Rakyat atau BPRS. Kalau yang berwujud non bank itu ada Koperasi Simpan Pinjam atau KPRS, ada Baitul Mal wa Tamlil dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya kalau dari segi badan hukum, BMT itu diklasifikasikan di dalam hukum positif di Indonesia itu maksudnya ke koperasi. Karena memang nggak ada payung hukum BMT itu nggak ada. Jadi maksudnya masuk masuk ke badan hukum koperasi, tapi sistem pelaksanaannya itu dia mengikut perbankan. Jadi nanti teman-teman kalau kalian lihat BMT atau KJKS atau apapun yang dia menghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya kembali, tapi dia bukan sistemnya bukan bank, tapi biasanya disebutnya Baitul Mal atau KJKS atau apa ya biasanya, ya Baitul Mal lah, paling kamu digunakan Baitul Mal, BMT. Nah itu dia itu proses transaksinya itu dia niru sistem perbankan, ada buku tabungan dan lain sebagainya, tapi secara badan hukum itu badan hukum koperasi. Jadi dulu tuh tahun 2012 nah ada rancangan undang-undang koperasi syariah, tapi somehow itu dibatalkan. Jadi sampai sekarang nggak ada badan hukum, setahu saya yang terakhir ya belum ada, nggak tahu kalau udah dibuat kemudian di demo lagi saya kurang tahu. Itu belum ada. Jadi badan hukumnya masih badan hukum koperasi. Padahal kalau ada dulu udah dibuat tuh koperasi syariah itu udah jelas menyantumkan tata caranya dan lain sebagainya seperti itu. Kalau ikutnya yang sekarang ya sebenarnya badan hukumnya badan hukum koperasi. Tapi enaknya dengan itu BMT lebih fleksibel, nggak seperti bank-bank kan ada aturan dalam peraturan BI itu dia nggak boleh punya aset. Konsekuensinya ketika ada pendanaan, misalnya kita mau beli laptop, kita butuh uang nih buat beli laptop, maka kita datang ke bank, kita nggak akan kasih laptopnya, kita dikasih uangnya, kemudian kita beli pakai uang itu ngansurnya ke bank. Kalau BMT nggak, BMT karena dia nggak pakai regulasi BI, dia bisa belikan laptopnya, kamu dikasih laptop sesuai spesifikasi dan harga yang kamu inginkan, terus nanti kamu bayarnya nyicil di sana. Jadi akhirnya merubah, benar-benar merubah. Beda sama bank yang ada di Iran. Kalau di Iran ininya beliau punya aset. Jadi kamu butuh apa, spesifikasi seperti apa, dia yang nyarikan. Nah, jadi begitu. Kalau lebihnya saya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.